Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bingung dengan usulan legislator PDIP Masinton Pasaribu yang mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi soal syarat Capres-Cawapres. Menurut Habibur Rahman, suara yang dilontarkan Masinton tidak berdasar karena DPR sebagai lembaga legislatif tidak bisa mengajukan hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yudikatif. Justru menurut Habibur Rahman, keinginan mengintervensi putusan MK adalah praktik ketatanegaraan yang salah. Nah iya, ada ini, mohon maaf ya, kan ini kalau kuliah Fakultas Hukum semester 1 itu kan, eksekutif bahkan anak SMA mungkin ya, eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Yudikatif nggak bisa dikontrol diintervensi oleh legislatif, nggak bisa. Putusan pengadilan ya harus independen. Ya. Masa ada putusan pengadilan kita persoalkan dengan hak kontrol DPR ya nggak ya beda kamar lah. Sebelumnya pemirsa, dalam rapat paripurna DPR RI Selasa pagi, anggota fraksi PD Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Hak angket diusulkan untuk mempertanyakan putusan MK yang mengabulkan gugatan syarat Capres-Cawapres boleh di bawah 40 tahun asal pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Menurut Masinton, konstitusi tengah mengalami tragedi. Mikrofon Masinton mendadak mati saat tengah mengajukan hak angket atas MK karena batas waktu yang diberikan sudah habis. Lalu sambil berteriak, Masinton meminta agar anggota dewan menggunakan hak angketnya. Tapi apa yang kita lihat, putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Lantas bagaimanakah respons fraksi di luar PD Perjuangan atas usulan anggota DPR RI Masinton Pasaribu agar DPR membentuk hak angket MK? Sudah ada rekan kami Septiansyah Yusuf di gedung DPR RI Jakarta. Septiansyah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum hak angket DPR bisa terlaksana. Sejauh ini bagaimana respon dari anggota DPR RI lain, terutama dari fraksi di luar PDI Perjuangan? Ya, Zakia dan juga Zilvia, memang saat ini pada hari ini, tadi tepatnya pagi, Masinton Pasaribu, legislator dari Partai PDIP, ini menyuarakan untuk menggunakan hak angketnya sebagai anggota DPR untuk mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/2023 yang mana dalam amar putusannya memperbolehkan Capres-Cawapres yang di bawah usia 40 tahun yang sedang menjabat atau telah menjabat sebagai kepala daerah dengan pemilihan umum ini bisa menjadi Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Nah, hal ini juga menjadi banyak tanggapan dan respon dari berbagai fraksi, salah satunya ini fraksi Gerindra yang tegas. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyatakan bahwa apa yang disuarakan oleh Masinton Pasaribu sebagai legislator dari PDIP ini sangat tidak berdasar. Pasalnya memang legislatif, khususnya DPR ini tidak bisa mengkritisi putusan lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berdiri sebagai lembaga yudikatif. Lalu memang apa saja hak angket yang bisa dilakukan sebelum itu dan juga apa-apa saja syaratnya? Hak angket adalah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan juga MD3 sesuai dengan pasal 79 ayat 3. Hak angket adalah hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian Zilvia dan juga Zakia, syarat dalam yang termuat pasal 199 untuk mengajukan hak angket ini harus ada beberapa hal yang dipenuhi. Yang pertama adalah harus diusulkan oleh sedikitnya 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kemudian
persyaratan dokumen apa yang harus diajukan oleh seseorang anggota DPR yang akan mengajukan hak angketnya untuk mengkritisi suatu peraturan, yakni mengajukan materi kebijakan dan atas pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, juga termasuk di dalamnya alasan penyelidikan. Dan jika nantinya hak penggunaan hak angket ini disetujui dan anggota DPR memutuskan menerima, maka anggota DPR akan membentuk sebuah panitia khusus yang di dalamnya berisikan panitia angket yang beranggotakan terdiri dari berbagai fraksi dari seluruh anggota di parlemen, yakni sekarang ada dari 9 partai. Lalu respon apa yang ditanggapi oleh berbagai fraksi di DPR menanggapi dari pengajuan hak angket yang oleh Masinton Pasaribu? Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa dari Partai Gerindra ini sangat tegas. Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan bahwa sangat tidak berdasar apa yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu. Sekali lagi, putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak bisa lagi diperdebatkan ataupun dikritisi sekali lagi oleh anggota DPR, karena bukanlah ranah dari anggota DPR untuk mengkritisi lembaga yudikatif, karena juga sesuai dengan sebuah trias politika antara lembaga legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Zakia dan Zilvia. Baik, Septiansyah Yusuf, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.